Dan up udah keluar? Belum. Oh, berarti besok langsung ya. Cuman kata Bang Patrick ya, dia tetap yakin kita menang. Sampai detik ini pun tadi yakin kita menang. Yang ngomong Rupiah telepon aja. Iya, telepon aja. Tanya kan, Bang, kayak mana? Menang ya kita ini? Yakin lagi 100% katanya. Itu Patrick. Selamat malam Ken dan Nawa. Hari ini mungkin tidak seperti biasa karena kita sedang berada di luar kota, tepatnya di mana aja? Pulau Samosir. Karena kita besok akan nonton bareng di sini. Nonton timnas Indonesia melawan The Dragon Cina. Biar pada Idul Adha kita bisa kurban naga. Amin. Beli naga. Beli naga kita. Baik, ya Nawa, kita langsung aja bincang-bincang soal persiapan timnas Indonesia yang akan berlaga dengan timnas Cina besok ya. Iya Bang. Paling bukan besok ini, paling nggak sampai 24 jam lagi. Iya. Apa kira-kira perkembangannya? Udah percaya diri semua Bang. Udah percaya diri? Udah. Untuk timnas kita ya. Udah percaya diri semua. Persiapan kayaknya udah semakin matang lah. Udah siap tampil lah. Udah siap tampil. Kendala teknis? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau di Cina pun strikernya itulah Zhang Yuning itu juga bertekad lah kan. Memang semua pun pasti bertekad lah. Karena kan harus 3 poin di masing-masing kubu kan. Nggak kamu bilang sama Zhang Yuning? Apa tuh? Yang kau lawan Garuda ini bukan Harimau gitu. Iya. Semalam boleh lah. Kalau sekarang aduh kacau. Terus apa lagi ya? Itulah Bang yang buat kita kesel kali. AFC infonya nunjuk Arab Saudi sama Qatar untuk tuan rumah round 4. Udah fix itu? Ya walaupun dinamis sih, karena kan peluang Arab Saudi masih ada kan, bisa lolos otomatis kan. Kalau Qatar udah fix. Udah fix. Iya. Baru berapa lah itu? Itulah The power of the power of money. Ngeri lah memang. Wah, aduh. Karena orang itu tuan rumah Bang, aduh gawat kita. Gawat lah. Semua bisa disogoinya. Iya. Fulus gitu ya kan. Aduh, kacau gini lah. Karena kan kalau di grup kita paling itu kan memang kalau hitung-hitungannya kalau Australia menang terus, Jepang lah Australia lah ngawani Jepang kan. Kalaupun kita menang, kita sama Arab Saudi lah lolos. Terus mainnya di Qatar. Baru kalau grup apa? Jordan, Irak, Oman. Itulah peluang round 4. Kalau yang satu lagi Uni Emirat sama Qatar, udah positif. Qatar sama Arab Saudi tuan rumah sama aja ya. Iya nggak sama, tapi kayaknya perjuangannya berat banget karena yang dilawan Fulus. Satu itu, yang kedua yang diambil kan cuma 2 yang juara grup aja kan yang lolos kan. Nah, adalah peluang nanti di laga yang peringkat 2-nya kan. Kalau seandainya lah kita peringkat 2, di laga lagi kita sama peringkat 2 grup yang satu lagi. Kalau menang, tanding lagi kita lawan benua lain. Menang bukan berarti langsung lolos. Bukan. Untuk merebutkan tiket playoff lagi. Iya, playoff lagi. Panjang ya. Panjang. Ngadapin Fulus juga susah. Kayaknya nggak jelas ini AFC inilah. Berdoa lah kita Bang. Berdoa lagi. Mudah-mudahan arah angin berbalik ke kita tuan rumah. Mudah-mudahan gitu. Ya kan? Cuman kalau yang dilawan Fulus aja. Iya sih. Baik juga. Fulusnya mereka nggak berseri loh ya. Iya. Mudah-mudahan Pak Erick Thohir bisa ngelobi AFC kan. Mudah-mudahan. Kapasitas dan kemampuan dia.
yang udah malang melintang di klub-klub Eropa sana. Kalau Komunikasinya, kemampuan logika Erik sih kita akui ya kan. Iya. Tapi kalau ngadepin Fulus juga kan nggak segampang apa yang kita pikirkan gitu. Pak Prabowo lah kita mintain tolong juga. Oh ya dia kan sudah jadi Iya. Dewan Kehormatan. Jadi PSSI adalah buat kongres biasa tuh kan. Jadi ada 3 poin lah itu, 3 statuta itu kan. Salah satunya Pak Prabowo mau dijadikan Dewan Kehormatan PSSI. Kelakuan. Nah, maksudku udahlah gitu, konsentrasi dulu ke lapangan gitu. Iya, penting nengok. Jangan buat Bisa dulu gitu. Pula ada Dewan Kehormatan PSSI. Ada. Nah, kalau fokus aja lah ke lapangan gitu. Kalau alasan, bukan alasan sih. Kalau dari kutipan kata-kata Pak Erick Thohir kan, pemerintah turut serta juga membantu kesuksesan sepak bola Indonesia kan. Nggak hanya PSSI, nggak bisa katanya gitu. Ya nggak bisa juga alasannya seperti itu kan. Pemerintah juga menyalurkan dana BUMDes kan, ya sudahlah jadi Dewan Kehormatan seluruh desa. Ya, aduh, ada aja. Iya, tinggalkan dulu aja, fokus aja ke lapangan hijau kita. Jadi itu tadi satu kan, kan ada 3 poin harus kita jelasin sampai apa itu duanya. Baru yang ada juga Asprop PSSI langsung menunjuk Askot dan Askap setelah terpilih. Kalau periode sebelumnya 2019 kan musyawarah. Baru pakai musyawarah. Baru anggota PSSI kan yang nunjuk kan. Kalau ini kan langsung Asprop langsung biar bersinergi lah katanya, biar lebih gampang. Baru ada satu lagi apalah, banyak lah itu kan statuta yang mau dirubah. Salah satunya apalah, PSSI diminta untuk roadshow ke daerah-daerah untuk mencari bibit-bibit apa. Itulah yang hasil kongres biasa PSSI tadi. Kalau aku sih, selama manajemen ditangani dengan benar, ya hasilnya benar gitu. Jadi kalau aku sih PSSI membenahi sistem manajemen keorganisasian aja lah dulu gitu. Masalah pemain dan segala macam itu nanti kan akan mengikuti. Iya kan? Kalau kemudian sistem manajemennya rusak gitu. Mau Erick Thohir datang ke tiap kelurahan tiap desa pun kalau manajemennya rusak ya tetap rusak gitu. Dia berkaca dari, kan ini kan buah dari apa ya, kalau aku melihat ya, keresahan kenapa banyak pemain Eropa gitu, naturalisasi sikit-sikit naturalisasi. Tapi memang kan di sana manajemennya udah bener gitu. Kita sibuk mungkin, tapi manajemennya nggak pernah bener. Tim kebanggaan kita lah sampai sekarang juga nggak ada nasib gitu, karena manajemennya tadi kan. Karena manajemennya gitu. Ya udah, sekarang manajemennya gimana ya? Jadi nggak usah mikir pemain dulu, manajemennya dulu. Pemain biarlah nanti ada bagiannya tuh kan, pelatihan kan. Nah kalau udah bener manajemen pasti akan melahirkan pemain-pemain. Iya. Gitu. Staf kepelatihannya kan orang-orang hebat juga kan, punya sama kayak sekolah juga kan. Kayak mana beberapa manusianya pintar kalau sekolahnya nggak beres. Dia udah beresin aja dulu sekolahnya, baru kalau sekolahnya udah beres, kualitasnya udah bagus, anak didiknya pasti ngikutin bagus gitu. Ini anak didiknya disuguhin gontok-gontokan, terus ya Askot berantem sana, berantem di sini, terakhir di lapangan pun jadi ikutan berantem, sedikit berantem. Karena kalau dari kepengurusnya itu pasti politisasinya pasti ada kan, itu kan unsur politiknya pasti ada. Oke, wajar kalau politik, tapi berantemnya ini yang nggak wajar, bikin malu.
Udah aja, tinggalkan dulu aja, fokus saja. Iya ya. Ada 2 pertandingan antara Cina dan Jepang. Jadi kita fokus nyembelih naga dulu. Iya. Misi Itulah misi utama, misi awal lah tuh. Dan up udah keluar? Belum. Kan. Berarti besok langsung ya. Cuman kata Bang Patrick ya, dia tetap yakin kita menang. Sampai detik ini pun tadi yakin kita menang. Nah, ngomong terus telepon apa ya? Iya, telepon aja. Tanya kan, Bang, kayak mana? Menang ya kita ini? Yakin lagi 100% katanya. Itu Patrick yang itu tukang tambal ban yang di dekat ada Malik itu. Patrick juga namanya tuh kan, tambal ban itu kan. Yakin kali dia menang. Jadi aku tanya lah kan, kayak mana pemain-pemain yang cedera itu Bang, yang sama akumulasi? Aku nggak khawatir katanya, karena pemain-pemain yang kita bawa ini pun paten-paten katanya kan, kayak ada Yakub Sayuri, Egi kan bisa gantikan posisi Marcelino kan itu. Iya. Randy Walsh nggak khawatir lah dia untuk apa, pemain-pemain yang apa, Eliano banyaklah penggantinya, mumpuni lah, rata-rata sama lah levelnya. Bagusnya mudah-mudahan besok di lapangan seperti apa yang kita harapkan kan. Iyalah, karena ngetengok kan ya, sehari ini memang orang sepi ya. Sepinya itu bukan gak antusias, pada demam semua ya kan. Arab cemas. Besok kayak mana lah ini, besok kayak mana lah ini, besok kayak mana lah. Tapi aku dalam mimpi aku Bang, menang 3-0. Mimpinya siang. Oleh Roman di 2 gol, Tom Haye 1 gol. Nggak berharap berapa skornya lah, yang penting menang udah lah. Udah menang aja udah, 1-0 pun jadilah, yang penting menang aja. Karena kalau kita ngegol masih 1-0 sampai menit 90, jantung aku jantung mana Iya, kalau misal langsung udah 3-0 babak pertama kan. Mau beneran macam lawan Bahrain itu, jantungan awak. Iya, mau ke dokter nggak ada BPJS ya kan. Kalau bisa langsung 3-0 babak pertama udah tenang kita kan. Pasti round 4. Walaupun nanti round 4 katanya tuan rumah ya Arab Saudi sama Qatar. Ting step by stepnya dilewatin nih. Terus apa lagi ya? Itulah tadi tambahan, kita udahlah nggak boleh cemen lagi, kita mau Arab Saudi tuan rumah, mau Qatar, mau Brazil. Yang penting fokus bermain kan, itu ikuti arahan pelatih. Ya mudah-mudahan lah besok pertandingan berjalan lancar dan kau bisa meraih kemenangan, dan insiden-insiden yang sempat menjadi raport buruk buat kita itu tidak terjadi lagi. Iyalah, untuk supporter juga janganlah diulangi waktu kayak kita lawan Bahrain ya, waktu tidak respect terhadap menyanyikan lagu kebangsaan. Kalau bisa kita hormatilah. Karena kalau seandainya lagu kebangsaan kita digitukan kan pasti marah kita kan. Sama nih kita mengimbau sama kawan-kawan kita juga ya. Janganlah menilai nasionalisasi saudara-saudara kita yang menilai nasionalisme. Susah kali ngomong. Menilai nasionalisasi lagi. Menilai nasionalismenya saudara-saudara kita yang Tionghoa. Lagi rame nih. Cina sama Indonesia, orang Tionghoa dukung. Karena aku yakin bahwa saudara-saudara kita itu pasti bakalan mendukung Indonesia. Iyalah, udah selesai ya kita. Udah selesai gitu. Artinya nggak usah yang dipertanyakan. Itu udah selesai semenjak tahun 1928 sebenarnya. Jadi kalau ada yang mempertanyakan itu kayaknya lahirnya nggak pakai PLN gitu. Iyalah, listrik. Dan di apa di Sumpah Pemuda itu kan? Enggak. Ya, tapi kalau ada yang kenal kan, misalnya ada tetangga kita kan, Miss Tionghoa kan, pakai baju timnas Cina dia, kan itu,
nonton pula dekat kita. Baru kita lokai malahnya kan. Aku yakin enggak. Tapi kalau hanya di dalam hatinya nggak ditunjukkannya, udahlah. Kenapa sih harus muncul gitu? Karena gini, kita kan suka juga menonton bulu tangkis kan. Iya. Banyak dari zamannya Lim Swee King-nya kan juga nggak pernah kita ribut. Lu apa Tionghoa ngapain itu enggak. Mungkin kan tapi mudah-mudahan lah ke depan ada juga saudara kita yang pandai main bola ya kan. Iya. Jangan bulu tangkis terus ya kan. Jadi, ya kita berharap sepak bola ini kan pemersatu ya. Pemersatu bukan alat pemecah belah. Jadi sudahi perdebatan karena itu juga nggak bagus buat kedepannya. Kita pengen semuanya bersatu. Kenapa? NKRI harga mati. Bola ini kan untuk asik-asik aja sebenarnya kan, untuk tontonan kan. Walaupun di situ ada harapan lah, prestis apa kan, harga diri apa macam lah kan. Kan kita untuk tontonan kan, daripada mikir pinjol yang malam ya. Oke aja, itu aja lah dulu ya. Itulah perkembangannya. Besok kita bos. Aku pun bingung. Bang Patrick udah bilang yakin, ya udahlah kita ikuti lah. Kita ikutin aja lah. Nanti kita banyak cakap, macam pernah macam pandai aja main bola. Kalau pernah ya pernah ya kan, bisa ya bisa. Artinya ya udah gitu. Kita ikutin aja yang terbaik bagi tim kepelatihan kita, pasti baik di lapangan. Pasti Bang. Intinya kalaupun kita mau sok pinter siapalah kita cuma tukang nonton ya kan. Namanya nonton kadang-kadang lebih pinter ya kan. Harusnya begini. Oh pauk kali kau. Tapi aku masih ada satu mau minta tanggapan lah untuk kedan-kedan CKR Bang itu. Tentang Pak Prabowo tadi jadi Dewan Kehormatan PSSI. Sepakat enggak kedan-kedan CKR? Aku bingung juga itu. Itu masuk di di kita cakap politik. Makanya untuk kedan-kedan CKR minta komennya, kasih masukan, sepakat enggak Pak Prabowo menjadi Dewan Kehormatan PSSI. Mungkin itu aja Bang. Itu aja lah ya. Iya. Terima kasih. Dan awak sekalian, kita sudahi sampai di sini. Kita dalam kondisi lagi persiapan juga untuk nobar besok di nobar besok di Pangururan Pulau Samosir. Biar nontonnya dekat, begitu kita menang bisa langsung mandi ke dalam. Asal jangan bikin repotin Sar aja lah. Baik, jangan lupa selalu like, komen, subscribe dan share untuk mendukung channel kita. Terima kasih sudah menjadi kedan kami selama beberapa waktu terakhir, dan kita sudahi sampai di sini. Salam olahraga. Salam olahraga.